Shalom anak muda. Shalom. Puji Tuhan. Mau menemani sampai khotbah. Puji Tuhan. Wow, bersuka cita saya merasakan kehadiran Tuhan. Jadi udah disiapin dari awal, kita kan udah siap untuk mengalami Tuhan sepenuhnya. Amin. Saya kasih judul khotbah pada sore hari ini adalah, sama-sama baca, ikuti Tuhan bukan zaman. Sama-sama baca, ikuti Tuhan bukan zaman. Ada ayat Alkitab yang saya siapkan dalam Matius 19 ayat 16 sampai seterusnya. Kita baca sama-sama 3, 4. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. S-nya itu huruf besar tuh, Yesus yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ini firman Tuhan udah bilang nih, kalau kita mau masuk ke dalam hidup, kalau kita mau memperoleh hidup yang sebenarnya adalah turuti segala perintah Allah. Kita gak bisa turutin perintah manusia. Kita gak bisa turuti perintah orang untuk kita bisa hidupnya sempurna di dalam Tuhan. Gak bisa. Hanya perintah Allah. Berarti kalau ditelusuri dengan betul-betul detail, ini udah dilakukan semua dan semua bebas apa enggak gitu. Tapi ini anak muda luar biasa. Dia bilang gini. Sama-sama baca lagi yuk. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Wih, hebat nih anak muda lu, semua itu udah dituruti. Kita aja nurutinnya kadang bolong-bolong mungkin ya, tapi dia udah semuanya. Nah, kita ini kayaknya gak mungkin lah untuk gak ngikutin zaman, ya kan? Betul gak sih? Sekarang zamannya udah beda. Gereja nih udah beda sekarang zamannya. Apa? Ada lampu-lampu, sampai saya silok ngeliat dari sini. Ada lampu yang muter-muter. Dulu mana ada waktu saya zaman seperti kalian saudara. Untuk melayani Tuhan. Ya yang biasa gitu. Berarti itu ngikutin zaman atau ngikutin Tuhan? Kayaknya kita gak mungkin lah kalau gak ngikutin zaman. Zaman dulu saya mana ada makanan yang seperti sekarang. Makanan apa aja bisa dibikin, bisa muncul. Ada kopi-kopi, ada susu-susu. Ada kopi janda, kopi duda. Kopi mereknya banyak banget gitu ya. Mana ada dulu. Lah tapi kita ngikutin zaman. Ini kita ngikutin zaman apa ngikutin Tuhan? Kayaknya kita gak mungkin kalau gak ngikutin zaman. Lagu-lagu bukan cuma di gereja. Apalagi kalau di luar itu udah. Tapi ini yang mau saya tekankan. Apakah kita ngikutin zaman atau ngikutin Tuhan? Kalau ngikutin zaman gak akan ada habisnya. Tapi ngikutin Tuhan, Tuhanlah yang memimpin kita. Gak mungkin kayaknya kita. Mustahil. Jadi sebenarnya kita mau fokus sama siapa sih? Kita ngikutin Tuhan apa ngikutin zaman? Jadi kita bukan ngikutin zaman, tapi kita ngikutin Tuhan. Itu sebabnya kita perlu fokus sama Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan dengan benar, kita gak gampang untuk terintimidasi oleh orang lain. Dia mau bilang apa? Yang penting fokus kita hanya Tuhan. Satu ketika si Audrey bilang sama saya gini, Pak, aku tuh dapat impresi dari Tuhan. Impresi apa? Supaya kita bikin, waktu itu ya dia ngomong, bikin persekutuan di rumah gitu. Doa aja ngobrol. Karena kan udah pada banyak kegiatan gitu sehingga udah jarang ngumpul di rumah malam-malam gitu. Adalah kegiatan ini itu gitu. Saya juga ada kegiatan. Oh tapi dia bilang sama mamanya. Satu ketika istri saya bilang dan saya tanya sama Audrey. Gimana dek, kamu punya dapat impresi apa? Iya, aku dikasih impresi sama Tuhan supaya kita duduk aja. Ngelingkar mau ngapain santai ngobrolin tentang Tuhan gitu. Wah, bagus ya. Dan saya bangun dia, saya semangati dia. Lain kali kalau ada impresi yang lain kamu jangan takut ngomong ya. Kasih tahu aja apa mungkin kita bisa lakukan juga. Nah berarti kalau anak yang kecil begitu dikasih impresi sama Tuhan kan berarti mundur dari Tuhan. Kalau saya melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya, Tuhan gak akan lalai menepati janjinya. Dari dulu waktu single, married, punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, sampai sekarang fine. Malah lebih bahagia, lebih ceria, lebih sukacita sekarang. Saya pesan sama kalian ya, sekarang kalian yang belum married, jangan sampai 30 tahun yang lagi, 3 tahun yang akan datang nanti ngelihat harusnya lebih beda banyak gitu.
Kalau saya lihat foto saya 30 tahun yang lalu dengan sekarang beda sekali. Belum pernah lihat kan? Waduh, culun. Kurus. Sekarang gemuk. Diberkati Tuhan. Tapi bukan cuma itunya. Di dalam hati kita memerintah Yesus sebagai rajanya itu luar biasa. Sehingga itulah yang membuat hati saya sukacita. Itulah yang membuat hati saya tetap fokus sama Tuhan. Itulah yang membuat hidup saya bergairah hanya untuk Tuhan saja. Kalau kita kenal Tuhan dengan benar, kita gak akan mudah terintimidasi orang lain. Dan kalau kita kenal Tuhan dengan benar, hidup kita gak akan gini-gini aja. Hidup kita pasti berubah, katakan amin. Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya. Sekarang jangan tinggalin Tuhannya. Jadi waktu kita merancangkan segala sesuatu, instruksinya dari Tuhan dulu. Tuhan, ini dari Tuhan bukan? Tuhan, gimana ya caranya saya jadi berkat? Tuhan, gimana ya caranya supaya saya bisa menyelesaikan ini? Tuhan, saya nggak tahu nih, mata kuliah susah banget. Tuhan, pekerjaannya nih gimana? Tuhan, ada beberapa orang yang saya punya teman di kerjaan tapi dia lagi sentimen sama saya nih. Apa yang saya harus lakukan nih Tuhan? Balik lagi ke Tuhan. Tuhan yang bilang dalam diri kita, lalu kita lakukan. Dan dan hasilnya pasti luar biasa. Saya berdoa kiranya kita adalah anak-anak muda yang hanya fokusnya sama Tuhan, bukan ngikutin apa yang tren, apa yang berkembang di zaman sekarang ini, tetapi sungguh-sungguh hanya mengikuti Tuhan dalam hidupnya. Amin.